Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله وبارك Ibu saudara-saudari sekalian jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita di pagi hari ini. Kita masih bisa untuk menjalankan salah satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yakni salat subuh berjamaah. Kita duduk sejenak untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan ini semua Allah menjadikan kebaikan dalam diri kita, di dunia kita maupun di akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fi din azakumullah, kita lanjutkan kajian kita kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu taala. Kita masuk kepada Al-Faslu Tsamin, bab yang ke-8. Jadi kalau sudah bab ke-8 ini berarti kita sudah 8 bulan di sini ya. Membahas kitab ininya 8 bulan karena sebulan sekali soalnya. Bab ke-8 ini berbicara tentang akidah, masih tetap akidah. Berbicara tentang al-imanu bir-rusuli alaihimussalam. Iman kepada semua rasul yang diutus oleh Allah alaihimussalam. Artinya ini salah satu perkara juga yang penting di dalam syariat Islam yang kita akan lihat nanti. Ini akan membedakan kita dengan umat-umat terdahulu. Syekh memulai dalam kitab ini mengatakan yu'minul muslimu bi anna Allah ta'ala qad istafa minan nasi rusula. Dan seorang muslim itu wajib untuk beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memilih dari kalangan manusia ini para rasul. Artinya seorang mukmin itu harus beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai rasul-rasul yang banyak. Sebagaimana itu disebutkan dalam akhir surat Al-Baqarah, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, dan seterusnya sampai la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita tidak membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Kita yakin para rasul itu utusan Allah. Mereka orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diutus untuk menyampaikan risalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang membedakan kita dengan umat-umat terdahulu. Ini yang membedakan kita dengan Yahudi. Ini yang membedakan kita dengan Nasrani. Orang Yahudi dan orang Nasrani itu tidak semuanya melakukan kesyirikan. Tidak semua orang Yahudi dan Nasrani itu mengatakan bahwasanya Uzair itu anak Allah, mengatakan Isa adalah anak Allah. Tidak semua Nasrani seperti itu. Ada di antara mereka yang tidak mengatakan seperti itu. Tapi kenapa mereka dihukumi kafir? Mereka tidak syirik, tapi dihukumi kafir. Apa sebabnya mereka dihukumi kafir? Karena mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita beriman dengan Isa ibnu Maryam. Kita beriman dengan Musa alaihi salam. Semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kita beriman kepada mereka, dan sedikit pun kita tidak pernah membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Kita beriman dengan mereka dalam keadaan iman kita yang sama sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya orang-orang mukmin dengan orang-orang Yahudi. Seperti contohnya Huyai ibnu Akhtab. Huyai ibnu Akhtab ini ayahnya ibunda Sofia, istri Nabi SAW. Huyai ibnu Akhtab ini seorang alim dalam urusan agama Yahudi, dalam urusan Taurat dia alim. Dan dia tahu tentang Nabi SAW itu sampai semua urusan Nabi dia tahu. Ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, lalu kemudian Huyai ibnu Akhtab ini bersama dengan saudaranya, jadi pamannya ibunda Sofia, itu mendatangi Nabi SAW bukan untuk berbicara, cuma untuk melihat. Dia bisa lihat ini. Cuma dia melihat kepada Rasul SAW, dia tahu bahwasanya ini Rasul yang benar. Artinya dia hafal dengan apa yang terdapat di dalam Taurat. Dia tahu tentang ciri Nabi SAW. Dilihatnya Rasul SAW itu langsung dia mengatakan, iya ini orangnya.
Cuma lihat saja. Lalu berdua ini berbicara dengan antara paman dan anak, kakak dan adik dari pamannya Ibunda Sofia dengan bapaknya ini berbicara. Huwa, apakah dia yang terdapat di dalam Taurat? Maka Huyai ibnu Akhtab mengatakan iya, dia orangnya dan dia telah datang. Berarti apa? Tahu kalau ini adalah Nabi. Tapi apa kemudian kata Huyai ibnu Akhtab? Selama saya masih hidup, saya akan tetap memerangi orang ini. Selama saya hidup, saya akan tetap memerangi, tidak mau beriman. Kafir dia dengan sebab seperti itu. Beda dengan kita. Kita beriman kepada Nabi Allah Isa. Kita beriman kepada Nabi Allah Musa. Kita tidak pernah menjelek-jelekkan Nabi Musa. Kita tidak pernah menjelekkan Nabi Isa. Meskipun Rasulullah dijelekkan orang-orang kafir, meskipun Rasulullah dijelekkan orang Yahudi, orang Nasrani, kita tetap tidak pernah menjelekkan Nabi Allah Isa alaihissalam. Mereka sembah Nabi Isa alaihissalam, tapi tetap kita memuliakan Nabi Isa karena dia adalah Nabi dari kalangan orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu bedanya kita dengan mereka. Tidak boleh kita menyembah Yesus di sana, tidak boleh, Pak. Kenapa? Karena Yesus itu bahasa Yunaninya Isa, bahasa Ibraninya Isa, ya kan? Nabi Muhammad Isa itu kan dipanggil Yesus, itu bahasanya Isa bahasa kita. Kalau Musa kan Moses misalnya, ya kan? Ini orang yang sama, cuma perlakuannya antara kita dengan mereka beda. Dan kita tidak mau menghina orang yang disembah oleh mereka ini, tidak mau menghina karena kita tahu mereka adalah nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syekh mengatakan wa auha ilaihim bi syara'ihi wa ahida ilaihim bil iblaghi li qat'i hujjatin nasi alaihi yaumil qiyamah. Dan tugas para rasul itu, kata Syekh mengatakan, Allah memberikan wahyu kepadanya tentang syariat Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada mereka, memerintahkan kepada mereka ini untuk menyampaikan risalah. Risalah ini untuk apa disampaikan? Liqat'i hujjatin nasi yaumil qiyamah. Risalah ini untuk memutuskan hujjah manusia nanti pada hari kiamat. Risalah yang disampaikan ini untuk menghilangkan semua alasan manusia nanti pada hari kiamat. Kenapa dikatakan seperti ini? Karena nanti manusia pada hari kiamat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa engkau kafir? Kenapa engkau syirik kepada Allah? Kenapa engkau murtad dari agamamu? Kenapa engkau begini dan semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawaban manusia pada saat itu? Kami tidak tahu, ya Allah. Kami tidak tahu bahwasanya engkau menyuruh kami untuk mentauhidkanmu. Kami tidak tahu bahwasanya engkau menyuruh kami untuk beriman kepada para rasul. Manusia akan mengatakan seperti ini. Dan ketika hujjah itu, dalil itu sudah disampaikan oleh para rasul alaihi wassalam, maka itu jadi dalil. Makanya dalam sebuah riwayat, umatnya Nabi Nuh itu ditanya, kenapa kalian kafir, kenapa kalian syirik, kenapa kalian melakukan yang seperti ini? Tidakkah datang rasul kepadamu? Apa jawab mereka? Tidak ada rasul yang engkau utus oleh Allah. Tidak ada nabi yang datang kepada kami. Tidak ada orang yang mengingatkan kami tentang tauhid, kata mereka. Masya Allah, bohong mereka di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah semula mengatakan, stop di sini dulu, tunggu, kata Allah. Allah panggil Nuh alaihissalam. Wahai Nuh, apakah engkau sudah menyampaikan risalah yang aku perintahkan untuk disampaikan? Nabi Nuh mengatakan, kami telah menyampaikannya, wahai Allah. Saya telah menyampaikan kepada mereka dan mereka tidak mau beriman. Lalu Allah tanya kepada Nabi Nuh alaihissalam, siapa saksimu, wahai Nuh, yang menyaksikan bahwasanya engkau telah menyampaikan risalah tersebut? Apa jawab Nabi Nuh alaihissalam? Muhammad wa ummatuh. Nabi Muhammad yang jadi saksinya dan umatnya Nabi Muhammad itu jadi saksi bahwasanya aku telah menyampaikan risalah. Dipikir ini jadi saksi, Pak. Dan kalau kira-kira ditanyai Allah jadi saksi, tahu di mana dia kalau ditanyai Allah? Ayo, jawab. Nanti jadi saksinya Nabi Nuh. Di mana pian tahu dari orang anak buahnya Nabi Nuh, dari umatnya Nabi Nuh? Dari mana pian tahu? Jaraknya kita dengan Nabi Nuh ini mungkin ribuan tahun. Bagaimana mungkin kita akan jadi saksi? Maka dijelaskan oleh para ulama, jadi saksinya itu dengan sebab apa? Dari Al-Quran. Kita ini jadi saksi dengan sebab kita baca Al-Quran. Apa kata Allah? Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya untuk memperingatkan kaumnya sebelum datang azab yang pedih. Ini perkataan Allah. Jadi kita tinggal ngomong kepada Allah. Saat kami jadi saksi oleh Allah. Nuh telah menyampaikan. Dari mana engkau tahu misalnya kita ditanya Allah, misalnya ya, dari mana engkau tahu kalau Nuh menyampaikan? Dari kalammu.
Dari engkau yang mengatakan di dalam Al-Quran, dan Al-Quran ini perkataan Allah, dan Allah tidak akan mungkin bohong. Kami tahu Nuh telah menyampaikan. Ini memotong hujjah. Manusia tidak akan punya alasan ketika Nabi sudah datang kepada mereka, sudah menjelaskan tentang tauhid kepada mereka, tidak boleh menyekutukan Allah. Semua telah dijelaskan oleh para Nabi, dan manusia tidak punya halangan. Manusia tidak punya alasan nanti di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang syirik, dia masuk dalam neraka. Siapa yang kafir, dia masuk dalam neraka. Dan siapa yang bertauhid mengikuti apa yang dikatakan oleh para nabi, maka mereka akan selamat daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dijelaskan oleh Syekh. Wa arsalahum bil bayyinat wa ayyadahum bil mu'jizat, ibtada'ahum bi nabiyhi Nuh wa khatamahum bi Muhammad. Dan nabi-nabi itu, kata Syekh, dibekali dengan bayyinat, dengan keterangan-keterangan. Bayyinat itu keterangan, sesuatu yang jelas, sesuatu yang kalau pian sudah dapat bayyinat, itu tidak akan mungkin bisa digeser. Bayyinat itu 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi kayak apapun pian disuruh bilang 1 tambah 1 sama dengan 5, tetap pian tidak mau. Kenapa? Karena bayyin sudah terang bagi kita yang namanya 1 tambah 1 itu 2. Itu namanya bayyinat. Wa ayyadahum bil mu'jizat, mereka diberikan mukjizat-mukjizat, dan dimulai nabi itu dari Nuh alaihi salam dan berakhir kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tanya, Nabi Adam kayak apa? Nabi Adam itu dikatakan bahwasanya beliau bukanlah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Nabi Adam itu manusia yang pertama. Dan keadaan manusia dari zaman Nabi Adam sampai zamannya Nabi Nuh itu manusia dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau manusia bertauhid, manusianya betul semua, manusianya lurus semua, tidak diperlukan rasul oleh Allah. Ketika sudah terjadi kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihissalam, Allah utus Nuh alaihissalam sebagai rasul yang pertama diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annahum wa in kanu basharan yajri alaihimul kathiru min al-a'radil bashariyah. Dan mereka itu adalah manusia biasa, bashar. Rasul-rasul itu bashar, yang adatnya manusia, kebiasaan manusia itu ada pada mereka. Mereka makan, mereka minum, mereka menikah, mereka tidur, mereka lupa, mereka ingat, ya, mereka capek, mereka bisa terluka dan segala macam. Urusan-urusan basyariyah manusia itu ada pada diri Rasul. Meskipun mereka adalah afdalul basyar, mereka adalah orang-orang yang paling mulia, orang-orang yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini kita perlu catatan sedikit, Pak. Nabi itu kan kita selalu dikatakan, Nabi itu kan manusia biasa, ya kan? Dalilnya apa? Innama ana basyarun mithlukum. Sesungguhnya kami ini adalah basyar seperti kalian, basyar. Di sini kita harus paham, ketika Allah mengatakan basyar, basyar itu artinya kulit, Pak. Jadi kalau Allah mengatakan Rasul itu adalah basyarun mithlukum, Nabi itu adalah bashar, manusia seperti kalian. Maksudnya manusia dari sisi tampilan casingnya itu sama dengan kita. Sama-sama punya kulit, sama-sama punya darah, sama-sama punya gigi, punya rambut, punya tangan, punya kaki. Itu bashar. Tapi terus apakah kita akan mengatakan Rasul itu manusia biasa seperti kita? Tidak. Secara basyariyah dia adalah manusia seperti kita. Tetapi secara insaniyah itu lebih berbicara apa yang ada di dalam dirinya. Secara insaniyah Rasul itu beda jauh dengan kita. Makanya kalau sampai ada buku judulnya Muhammad Insan, iya Pak, itu Bahari Pak, Muhammad Insan Kamil. Muhammad itu manusia yang sempurna. Padahal manusia kan tidak ada yang sempurna. Basyariyah itu tidak ada yang sempurna. Tapi kalau berbicara tentang insan itu bicara tentang yang ada dalam dirinya, ruhiyahnya yang dibicarakan. Rasul ruhiyahnya sempurna, takwanya paling sempurna, imannya paling sempurna. Semua ada yang ada pada diri Nabi SAW. Diri beliau menduduki peringkat yang paling sempurna. Makanya beliau disebut sebagai insan kamil. Nah, ini membedakan. Jadi kalau dikatakan oleh orang Rasul kan manusia biasa, ya betul, manusia biasa secara basyariyah itu kulitnya bukan dari besi. Nabi itu kulitnya sama kayak kita. Kalau kena radang luka, ya kan? Kalau dicubit sakit, sama basyariyah. Tapi secara insaniyah, secara ruhiyah Rasul itu berbeda dengan diri kita. Nah, ini mukadimah yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah taala.
Lalu di dalam Al-Quran kita biasa melihat, atau di dalam hadis kita biasa melihat, terkadang Allah itu menyebutkan Nabi, terkadang Allah menyebutkan Rasul, ya kan? Ada orang yang mengatakan sama saja Nabi dengan Rasul. Tidak sama. Nabi dengan Rasul tidak sama, karena Allah yang mengatakan tidak sama. Apa kata Allah? Wa ma arsalnaka min qablika min rasulin wala nabiyyin. Dan tidaklah sebelummu ini, kata Allah Subhanahu wa taala, kami mengutus daripada Rasul dan juga Nabi. Ada Rasul dan ada juga Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa bedanya? Rasul itu orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa wahyu, membawa risalah yang baru, membawa syariat baru. Itu namanya Rasul. Kalau Nabi itu tidak membawa syariat baru, tapi Nabi itu meneruskan syariat Nabi yang sebelumnya. Seperti setelah Nabi Musa itu banyak sekali nabi-nabinya Bani Israel. Apa yang diajarkan oleh nabi-nabinya Bani Israel setelah Musa ini tadi? Sebelum Isa alaihissalam, ya syariatnya Musa. Syariat Nabi Musa yang diajarkan oleh mereka. Seperti ada Nabi Samuel misalnya, itu syariatnya Musa alaihissalam. Sampai nanti berhenti di Nabi Daud alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Daud punya syariat sendiri, punya kitab sendiri. Sebelum Nabi Daud dan setelah Nabi Musa, itu semua mengikuti syariatnya Nabi Musa. Nah ini mereka dikatakan Nabi. Mereka tidak punya syariat yang baru. Nah ini bedanya antara Nabi dan Rasul. Lalu berapa jumlahnya Nabi, Pak? Berapa jumlahnya Nabi? Hah? 200? Banyakkan, Pak. Jumlah Nabi ini 124.000 jumlah Nabi. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan ketika ditanya, ya Rasulullah, kam waffa iddatul anbiya, wahai Nabi, berapa sih jumlahnya Nabi? Lalu Nabi mengatakan, qala mi'atu alfin wa arba'atu wa ishrina alfar rusul. Nabi itu jumlahnya 124.000, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari 124.000 itu Nabi dan Rasul. Dan dari semua itu ar-rusulu min dzalik pada tubi'atin wa khamsata asyara jamman. Dan Nabi di antara 124.000 itu kan Nabi dan Rasul. Rasulnya tok yang bawa syariat baru itu ada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 315 orang. Itu Rasul. Dari 315 orang ini ditarik lagi 25 orang Nabi juga dan Rasul yang perlu kita tahu. Dari yang 25 lagi ini ditarik lagi menjadi 5 orang ulul azmi, ya kan? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dari 5 ini tadi ditarik lagi 1 orang, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jumlahnya Nabi 124.000. Kalau kita mungkin disuruh menghafalkan 124.000 ini kan tahu, ngarannya macam-macam. Dan kalau di dalam karangan Bani Israel itu ada Nabi Daniel, ya kan? Ada Nabi Syed, anaknya Nabi Nuh alaihissalam, ada Nabi Sam dan segala macam. Ini jumlahnya 124.000 mulai pertama sampai terakhir. Ini yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Syekh rahimahullah taala menjelaskan kepada kita tentang apa yang menjadi dalil bahwasanya kita harus beriman dengan semua rasul. Kok tidak Nabi Muhammad saja yang kita imani? Kan Nabi kita Nabi Muhammad. Kenapa tidak iman kepada Nabi Muhammad saja seperti orang Yahudi iman kepada Musa, seperti orang Nasrani iman kepada Isa alaihissalam? Kenapa kita tidak seperti mereka? Kenapa kita harus beriman kepada semua rasul? Maka Syekh Abu Bakar Al-Jazairi memberikan beberapa macam dalil, kita bisa sebutkan sebagian saja. Yang pertama dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan telah kami utus, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk setiap umat itu seorang rasul. Apa tugas rasul tersebut? An i'budullaha wajtanibut taghut. Agar mereka beribadahi Allah, hanya beribadah kepada Allah dan meninggalkan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan semua nabi tugasnya sama. Jadi tidak ada nabi yang tugasnya beda, tidak ada. Semua nabi tugasnya satu, untuk menyuruh manusia beribadah kepada Allah dan meninggalkan semua sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah utus tiap umat itu seorang nabi.
Makanya sampai 124.000. Mungkin dalam ajaran-ajaran agama lain ada orang-orang yang ditotohkan, yang disembah dan segala macam. Mungkin bisa saja mereka adalah nabi. Apa tujuannya ini tadi? Tujuannya adalah untuk menjadikan manusia sudah tidak punya alasan lagi nanti di depan Allah. Seperti tadi dikatakan, mereka akan beralasan. Tapi dengan diutusnya nabi mereka yang akan membantah bahwasanya kami telah menyampaikan tentang tauhid dan mereka menyalahinya dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Innallaha samii'un basir. Sesungguhnya Allah itu telah mengutus rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pilih rasul itu dari kalangan malaikat dan juga dari kalangan manusia. Artinya rasul yang diutus Allah itu ada dua golongan. Ada dari kalangan malaikat dan ada dari kalangan manusia. Rasul yang dimaksud dalam kalangan malaikat adalah malaikat-malaikat yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Jibril alaihissalam. Jibril itu di dalam Al-Qur'an banyak disebut sebagai rasul. Disebut oleh Allah sebagai rasul karena dia punya tugas untuk menyampaikan wahyu. Malaikat-malaikat yang lain juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul karena mereka punya tugas masing-masing. Demikian pula manusia diutus oleh Allah sebagai rasul untuk menyampaikan risalah ini. Dan keistimewaan manusia itu diutus kepada thaqalain, kepada dua golongan. Manusia itu diutus kepada manusia dan dia juga diutus kepada jin. Artinya Rasul SAW ini nabinya manusia yang sama-sama bisa kita lihat, dan beliau juga nabinya para jin yang kita tidak bisa lihat. Nabi Musa alaihissalam pun juga seperti itu. Nabi Musa itu nabinya manusia Bani Israel dan juga nabinya para jin. Apa dalilnya? Dalilnya dalam surat Al-Jin. Jin-jin itu mengatakan, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni fa qalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rusydi fa'amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada." Jin-jin itu mendengar Quran lalu mereka mengatakan, "Kami mendengar Al-Qur'an yang ajaib. Al-Quran ini menyuruh kami untuk mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala." Lalu dia pulang kepada kaumnya dan mengatakan, "Wahai kaumku, telah datang satu kitab setelah kitab yang datang kepada Musa." Artinya apa? Dulu mereka beriman kepada Nabi Musa, tahu mereka ada kitab yang sudah turun setelah Musa. Maka berimanlah kalian, wahai para jin. Jin-jin ini menyampaikan kepada golongannya untuk beriman kepada Rasul SAW. Dan dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan, ketika Nabi SAW berjalan dengan Ibnu Mas'ud, Rasul SAW ini kemudian menyuruh Ibnu Mas'ud menunggu di satu tempat dan jangan kemana-mana. Lalu Nabi pun pergi dan hilang. Ternyata apa kata Rasul SAW? Beliau berdakwah di kalangan para jin untuk mendakwahi mereka kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bedanya. Bedanya manusia punya keistimewaan. Kalau jin tidak punya rasul, karena ada bangsa jin punya nabi itu tidak ada. Karena ada keterangan seperti itu. Tapi manusia itu menjadi rasulnya manusia dan juga rasulnya para jin sebagaimana Rasulullah SAW. Makanya kalau kita baca dalam surat jin itu, wa anna minnal muslimuna wa minna duna dalik. Kami ini ada orang yang Islam juga, kata jin. Kami ini ada yang Islam dan juga ada yang tidak Islam. Jadi jin ini ada jin Islam dan ada yang tidak Islam. Kan biasanya kayak Bapak, ini jin Muslim dan ini jin yang tidak Muslim. Nah, seperti itulah keadaan para jin tadi. Lalu yang berikutnya ayat yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi adalah ayat yang kepanjang, inna auhayna ilaika kama auhayna, sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Lalu Allah juga mengatakan wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsus 'alaik. Rasul dikatakan maksudnya kami telah mewahyukan kepadamu sebagaimana kami telah mewahyukan kepada nabi-nabi sebelum kamu. Kenapa sampai turun ayat ini? Sampai turun ayat ini sebabnya orang-orang kafir dari kalangan Yahudi itu mengatakan, ini Muhammad ini bohong. Tidak ada lagi Rasul, selesai sudah. Rasul itu setelah Isa beres, tidak ada lagi Nabi. Ini keramput, ini ngarang. Muhammad ini ngarang. Lalu diturunkan ayat Allah. Maksudnya kami mengutusmu wahai Muhammad sebagaimana kami telah mengutus nabi-nabi yang lain. Nabi-nabinya mereka itu juga kami yang mengutus, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka beriman kepada nabi yang mereka dulu diutus kepada mereka iman kepada Musa, mereka iman kepada Isa. Kenapa hari ini mereka tidak beriman kepadamu? Sedangkan engkau adalah orang yang juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini klaimnya orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya Nabi itu tidak ada lagi setelah Isa ya sudah selesai. Tidak ada lagi Nabi. Nabi Muhammad ini dusta kata mereka. Nah, ingat orang-orang Yahudi mereka itu tahu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka ini kadang-kadang seperti itu. Dan juga di dalam Al-Quran dikatakan mereka ini ketika diutus Nabi SAW mereka mengatakan wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan laqudiya al-amru thumma la yunzarun. Mereka juga mengatakan kok yang diutus manusia lagi yang diutus. Kenapa Allah tidak utus malaikat saja jadi nabi? Maksudnya malaikat saja yang turun. Jadi rasulnya itu malaikat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau anzalna malakan laqudiya al-amru thumma la yunzarun." Dan kalau thumma la yunzarun, kalau yang diutus malaikat kata Allah Subhanahu wa taala, maka masalah ini selesai. Dan kalian tidak pernah diberi tempo. Apa maknanya? Kalau yang diutus itu Pak malaikat, sedikit saja orang itu tidak beriman, langsung dihabisi oleh malaikatnya. Tidak iman, langsung dihabisi. Oh ini satu kaum misalnya, kada mau beriman, tinggal dibaliknya oleh malaikatnya dirinya, selesai. Laqudiya al-amru bainahum. Selesai urusan itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah apa yang diambil ketika yang diutus itu adalah para manusia kepada orang-orang itu. Kepada manusia diutus manusia sebagai para nabi kepada mereka. Apa hikmahnya? Yang pertama supaya kita ini bisa niru, Pak. Biar kalau disuruh niru malaikat kira-kira sanggup tidak? Malaikat itu ada yang mulai diciptakan sampai hari ini itu rokok dan tidak pernah diangkat badannya. Ada yang sujud tidak pernah diangkat kepalanya. Ada yang bertasbih dan tidak pernah berhenti untuk ambil nafas, untuk pergi ke belakang ke toilet tidak pernah. Mulai diciptakan sampai hari ini mereka bertasbih. Sampai kapan? Sampai nanti hari kiamat. Sangguplah yang meniru itu. Makanya diberikan manusia. Kalau kita guring, kita mengatakan Rasulullah juga guring. Kita ada ingat. Pian ini ada ingatan. Nabi aja pernah ada ingat. Ya. Terus kalau pian misalnya menikah, kenapa menikah? Nah, Nabi aja menikah kok. Kalau misalnya pian begawe, kita orang kenapa? Nabi aja begawe kok. Nah kalau malaikat gak ada begawe Pak, gak ada makan, gak ada minum. Ya kan taatnya luar biasa. Sangguplah pian meniru malaikat. Tidak sanggup kita, makanya diberikan oleh Allah Rasul itu dari kalangan manusia. Kata Ibnu Abbas, kalau malaikat yang dijadikan Rasul, semua manusia yang didatanginya akan mati. Kenapa? Karena ketakutan melihat wajah malaikat yang asli. Malaikat itu kan kalau di buku-buku kan gambarnya kan manusia-manusia dengan bungas-bungas itu Pak. Malaikat itu nggak ditakutan lah kalau dilihat Pak. Rasulullah itu lari sampai ketakutan. Sampai badannya panas dingin ketika dia melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Takutan yang luar biasa, takut yang luar biasa. Sampai dia datang kepada ibunda Khadijah, Zamiluni, Daziruni, tutupi aku, selimuti aku. Menggatar tulang-tulangnya ini berbunyi karena saking takutnya melihat malaikat Jibril alaihissalam. Nah kalau Rasulnya mungkin kira-kira dari kalangan malaikat, terus Rasulnya disuruh ceramah di Masjid Al-Furqan, mati kan orang di Al-Furqan karena ketakutan sama si malaikat. Nah ini hikmah kenapa disuruh yang diutus oleh Allah adalah Rasul-Rasul itu dari kalangan sesama manusia. Nah ini beberapa dalil yang disebutkan oleh Abu Al-Jaziri. Ada pun dalil-dalil yang disebutkan beliau dari hadis-hadis Nabi adalah berkaitan dengan ma ba'athallahu min nabiyyin illa anzara qaumahu al-aqrar al-kadzdzab. Tidaklah semua nabi yang diutus oleh Allah itu kecuali mengingatkan kepada kaumnya tentang al-aqrar al-kadzdzab. Al-aqrar ini si buta yang atau si juling yang pendusta. Siapa? Si buta yang pendusta ini siapa? Dajjal. Semua nabi mulai Nuh sampai Muhammad SAW semua sudah mengingatkan umatnya tentang Dajjal. Jadi Dajjal ini makhluk yang paling dahsyat, makhluk berbahaya. Saking berbahayanya semua nabi juga mengingatkan. Hati-hati kata Nabi itu, nanti akan ada Dajjal. Nabi turun lagi sampai Musa, Isa, semua mengingatkan akan ada Dajjal nanti yang turun di muka bumi ini yang akan menyebarkan satu fitnah yang fitnahnya ini lebih dahsyat daripada semua fitnah yang pernah ada. Dan manusia itu kalau di depan Dajjal bisa kafir dalam waktu hitungan detik. Ini saking hebat ya si Dajjal. Nah ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa misalnya para nabi itu tugasnya sama.
Dari yang pertama sampai yang terakhir mengingatkan tentang Dajjal. Artinya tugas Nabi itu sama. Makanya kita tidak boleh membeda-bedakan Nabi. Semua kita imani dan semua kita menghormati Nabi-Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang jadi aturan dalam syariat kita, setiap ada syariat baru, maka syariat yang lama itu terhapus. Ketika Nabi Musa datang, itu syariat yang Nabi Ibrahim itu semua terhapus. Ketika Nabi Isa datang, syariat Musa terhapus. Ketika Rasulullah SAW datang, syariat semua Nabi mulai Nuh sampai Nabi Isa itu semua dihapuskan. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Walladzi nafsi biyadik, law anna Musa kana hayyan ma wasa'ahu illa an yattabi'ani." Seandainya Musa harus hidup, tidak ada lagi pilihan bagi dirinya kecuali Musa harus jadi pengikutku, kata Nabi. Artinya apa? Syariat kita ya sudah selesai. Ini syariat yang paling sempurna. Yang sampai kata Allah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Agama ini sudah sempurna. Syariat ini sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu lagi noleh-noleh ke syariat yang lain. Karena masih ada orang yang yang gaya-gayanya misalnya ikut-ikutan gaya, oh ini syariatnya Yahudi, ini dalam syariat Yahudi ada ini kita lakukan, nggak salah. Karena nabinya orang Yahudi yang namanya Musa alaihissalam, kalau hari ini hidup kata Nabi, dia akan ikut kepada dia akan sholat di belakangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana nanti cerita akhir zaman, ketika datang Imam Al-Mahdi datang, lalu Nabi Isa datang juga. Seharusnya yang utama siapa di antara dua orang itu? Nabi Isa dengan Imam Mahdi ini siapa yang paling mulia? Tentu Nabi Isa, ya kan? Tapi kenapa Nabi Isa harus sholat di belakang Al-Mahdi? Karena Al-Mahdi umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Nabi Isa juga umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia diturunkan. Dan saat itu Al-Mahdi yang jadi pemimpin, maka dia berada di depan. Nah ini tentang nabi-nabi yang ada diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun di dalam Al-Quran itu ada nabi yang 25 tadi, itu ada yang diceritakan dan ada yang tidak diceritakan. Seperti kalau kalian bertakut tentang Nabi Isa, itu ada ceritanya. Nabi Musa ada ceritanya. Nabi Ayub, Nabi Yunus dan semuanya ada ceritanya. Tapi biarkan pernah membaca dalam Al-Quran nabi yang namanya Ilyasin, ya Pak? Ya, dia cari ceritanya, ada ketemu Nabi ini ceritanya ada apa? Cuma ada namanya. Nabi Ilyasin ini ada cerita-cerita di dalam Al-Quran disebutkan. Tapi ceritanya seperti apa Nabi Ilyasin ini? Kita tidak tahu. Tapi apakah kita beriman dengan Nabi Ilyasin? Ya, kita beriman dengan beliau. Beliau Rasul yang diutus Allah. Apa tugasnya? Seperti kata Allah, menjelaskan tentang tauhid kepada. Nah ini kira-kira berkaitan dengan iman kepada para Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu lagi, maksudnya kita ini di dalam mengimani Rasul itu sebagaimana tadi dikatakan Rasul itu manusia biasa, maka kita pun mengimani mereka seperti kehidupan mereka. Rasul SAW mengatakan, "La tatruni kama atratin nasara al-Masih ibn Maryam." Janganlah kalian mengagung-agungkan aku seperti orang-orang Nasrani mengagungkan Isa ibnu Maryam. Innama ana abdun, sesungguhnya aku ini cuma hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita ini mengimani mereka, memposisikan para nabi itu sebagaimana posisi mereka sebagai orang-orang pilihan Allah untuk menyampaikan risalah Allah, dan kita tidak pernah meletakkan mereka di atas atau di tempat yang selain daripada yang telah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kira-kira yang bisa disampaikan berkaitan dengan iman kepada para Rasul. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, siapa? Pak Jodohnya dulu.